Fakta Islam di Jepang dan Korea, kisah dakwah senyap di negeri Sakura dan Ginseng. Jepang dan Korea, dua negara yang mendefinisikan modernitas. Di mata dunia, mereka adalah kiblat teknologi, fashion, dan hiburan. Tapi, di balik gedung pencakar langit dan layar bioskop, tersembunyi sebuah kisah yang jarang diceritakan. Kisah umat Islam yang berjuang mencari ketenangan di tengah laju dunia yang tak pernah berhenti. Siapa sangka, di Tokyo yang super sibuk, ada masjid yang menenangkan. Siapa kira, di Seoul yang hype, azan berkumandang. Ini adalah perjalanan tentang bagaimana iman bisa beradaptasi. Bagaimana Islam bukan hanya milik Timur Tengah atau Asia Tenggara, tapi milik semua peradaban. Inilah fakta Islam di Jepang dan Korea. Dan disinilah jejak Islam di dunia yang paling senyap dimulai. Kita mendarat pertama di negeri Sakura. Kehadiran Islam di Jepang dimulai secara senyap. Dan inilah kisah yang paling epik di Jepang. Masjid Kobe, dibangun tahun ke-1935, ini adalah masjid pertama di Jepang. Saat Perang Dunia Kedua mencapai puncaknya, Amerika menjatuhkan bom yang menghancurkan sebagian besar Kobe. Bangunan di sekitarnya luluh lantak, tapi Masjid Kobe, ia berdiri tegak, hanya kaca jendelanya yang retak. Bahkan, ia dijadikan tempat perlindungan oleh warga sipil non-Muslim. Kisah Masjid Kobe ini bukan cuma soal konstruksi yang kuat, ini adalah pesan takdir bahwa Islam memiliki tempat di Jepang. Hari ini, Muslim di Jepang menghadapi tantangan unik, budaya yang sangat homogen, dan etos kerja yang ketat. Di mana mereka salat saat harus lembur, bagaimana mencari makanan halal di tengah budaya sushi dan sake. Solusinya, adaptasi cerdas. Dari halal ramen yang inovatif, hingga musola kecil yang tersembunyi di sudut stasiun kereta api. Islam di Jepang adalah kisah tentang ketegasan prinsip yang dibungkus dengan kelembutan budaya. Sekarang kita beralih ke Korea. Jejak Islam di sini memiliki titik balik yang dramatis. Perang Korea 1950-an, di tengah kekacauan itu, datanglah Brigade Turki sebagai pasukan PBB. Mereka bukan hanya membawa senjata, mereka membawa iman. Tentara Turki menjadi game changer dakwah. Mereka tidak hanya syalat, mereka juga berinteraksi dengan penduduk lokal, membangun sekolah untuk anak yatim, dan memperkenalkan Islam. Puncaknya, pada tahun 1976, berdirilah Masjid Sentral Seoul di Itaewon, menjadi pusat denyut nadi Islam di semenanjung Korea. Lalu datanglah gelombang Hallyu Korean Wave. Drama Korea dan K-pop menarik perhatian dunia, termasuk umat Islam dari Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Ini menciptakan fenomena baru, halal tourism. Korea yang dulu sulit mencari halal, kini mulai ramah. Restoran ramah Muslim menjamur. Bahkan, komunitas mu'alaf Korea pun mulai tumbuh, dipicu oleh pencarian spiritual di tengah tekanan materialisme. Ini adalah kisah tentang pencarian hikmah di tengah keramaian. Jepang dan Korea membuktikan satu hal. Islam adalah agama yang melampaui batas geografis dan budaya. Kisah mereka adalah refleksi bagi kita, bahwa iman sejati tidak butuh mayoritas, hanya butuh keteguhan dan adaptasi yang cerdas. Inilah yang kami maksud dengan channel sejarah Islam paling asyik dan inspiratif. Kami membawakan fakta global, dikemas, sinematik. Kami ingin kamu jadi bagian dari komunitas ini. Bantu kami mencapai target 10.000 subscriber. Like video ini, dan bagikan kisah epik ini. Jangan berhenti belajar. Kunjungi channel-channel inspiratif lainnya. Wawasan antariksa keajaiban alam semesta. Sejarah perjuangan Islam, kisah pahlawan kita. Pahlawan cilik Islam dan kepo satwa cilik edukasi untuk adik-adik, serta Global Tech Update GTU, informasi teknologi terkini. Sampai jumpa di kisah epik berikutnya. Assalamualaikum.